Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'alna wa iyyakum min ibadis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk kita bisa beribadah Jumat bersama di masjid yang indah ini. Sesungguhnya ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta penggantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring, dan bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Al-Imran 191. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ayat-ayat tadi mengisyaratkan alam semesta merupakan tanda atau ayat bagi orang-orang yang berakal atau yang disebut Quran ulul albab. Ulul albab atau disebut juga rausyan fikr, dicirikan sebagai orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, dan melakukan olah pikir tentang fenomena alam semesta. Adanya paralelisme atau keseiringan antara zikir dan tafakur, keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling melengkapi. Tafakur, olah pikir, akan mengantarkan kita pada sebuah kesadaran bahwa semesta yang diciptakan Allah tidak sia-sia, dan pada akhirnya akan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, meski aktivitas berpikir diletakkan setelah kegiatan berzikir, logisnya itu bukan bahwa terlebih dahulu orang melakukan zikir baru kemudian tafakur. Yang logis justru sebaliknya. Sebab bukankah kita baru mengingat Allah setelah memikirkan segala ciptaannya? Oleh karena itu, zikir menjadi lebih utama bila kita melakukannya setelah tafakur. Dan dari kegiatan merenungi ciptaan Allah itu, Imam Ghazali, kita akan memetik banyak hikmah, kata dia dalam kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah Azza wa Jalla.
sejumlah hikmah pada makhluk ciptaan Allah. Jika kita memikirkan alam ini dan merenungkannya, kita akan menemukannya seperti sebentuk bangunan rumah yang di dalamnya disediakan segala yang kita butuhkan. Langit ditinggikan sebagai atap, bumi digelar sebagai alas, bintang-bintang terpasang sebagai lampu, mutiara-mutiara tersimpan sebagaimana layaknya benda-benda simpanan. Semua itu disediakan dan disiapkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Ma'asyiral muslimin, alhasil zikir memang menjadi tidak lengkap jika tanpa olah pikir tafakkur. Al-Quran sendiri menggunakan beberapa term untuk kegiatan penggunaan akal pikiran ini. Di antaranya tadabbaro, merenungkan apa yang tersurat dan tersirat. Faqihah, mengerti secara mendalam. Fahimah, memahami secara mendalam. Tafakkaro, melakukan refleksi, berpikir tentang dan menemukan hukum-hukum alam. Dan nazar, melihat secara abstrak, melakukan observasi. Semua itu bisa dirangkum dalam satu istilah yang punya makna yang dalam lagi menyeluruh. Iqra, wahyu pertama yang bersih perintah kepada Nabi. Tak syak lagi bahwa pengetahuan mengenai semesta hanya bisa kita peroleh melalui proses penalaran dan pengalaman empirik. Boleh dikatakan perintah untuk menggunakan akal pikiran ini banyak bertebaran di dalam Al-Quran. Terdapat 71 ayat yang bertak perintah untuk kegiatan olah pikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala tazakkarun, afala ta'zurun. Maka tidak heran jika dalam sejarah peradaban Islam pernah lahir para filosof dan ilmuwan besar. Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Miskawai, dan seterusnya yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Hasan Al-Basri, seorang ulama dan sufi besar, memberi apresiasi besar terhadap kegiatan berpikir ini dengan mengatakan, berpikir selama sesaat lebih baik daripada berdiri salat selama. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Islam, mengatakan berbicara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baik, dan berpikir tentang nikmat Allah lebih utama daripada ibadah. Tapi yang terngiang pada kita sampai sekarang, ma'asyiral muslimin, adalah terjemahan dari René Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Eksistensi atau keberadaan manusia memang ditentukan oleh akalnya, hal yang membedakan manusia dari hewan. Dalam bahasa Arab disebutkan al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan, binatang yang berpikir, bicara. Ma'asyiral muslimin, baiklah, kita sepakat dengan filosof Prancis itu. Tapi pernahkah Anda bertanya lebih lanjut mengapa dan untuk apa kita ada? Ini adalah pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup yang kita yakini tidak akan berubah dan bisa diubah oleh kemajuan berpikir manusia dan berbagai hal yang menyertainya. Ilmu dan teknologi, makna dan tujuan hidup itu bersifat transendan, ilahi, dan karena itu abadi. Kita meyakini bahwa Allah menciptakan manusia untuk mengabdi, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 5. Adapun tujuan hidup kita tak lain untuk mencapai ridhonya, perkenannya Allah. Banyak jalan yang bisa ditempuh agar hidup kita bermakna dan mendapat perkenan Allah. Satu di antaranya dengan berzikir dan berolah zikir.
Sebab dalam berzikir dan berolah pikir akan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, dan keduanya harus berjalan seiring. Zikir tanpa disertai tafakur akan hanya menjadi ritual dan kehilangan makna religiusitasnya, karena tidak disertai penghayatan akan kebesaran ciptaan Tuhan. Sidang Jumat yang berbahagia masyarakat muslim, lalu apa sesungguhnya hakikat hidup di dunia ini? Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia di dunia ini? Sidang Jumat yang berbahagia masyarakat muslimin, Allah memerintahkan kita kaum muslimin dan muslimah dan seluruh manusia di muka bumi ini hanya 3 perkara. Pertama, kita disuruh untuk beribadah. Kita dihidupkan untuk beribadah. Beribadah mahdoh, beribadah ghairu mahdoh, beribadah sosial, beribadah politik, beribadah masyarakat, semua beribadah. Yang kedua, kita diminta untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengatur, menjadi seorang yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar, menjadi manajer, pemimpin, khalifah, mengatur dirinya, mengatur nafsunya, mengatur hawa nafsunya, akal mudahnya, mengatur kesabarannya, mengatur kesombongannya, mengatur keluarganya, mengatur sekelilingnya, mengatur kecamatan, kelurahan, wali kotanya, mengatur seluruh yang ada di sekitarnya, termasuk mengatur apa yang ada di bumi, di negerinya, menjadi khalifah. Yang ketiga, kita diperintahkan Allah untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi berarti kita menjaga bumi ini, karena kita berada di atas makhluk Allah lainnya yang namanya bumi. Masyarakat muslimin, beribadah menjadi khalifah dan memakmurkan bumi tidak bisa kita lakukan tanpa kita diberi oleh Allah SWT kekuatan berpikir, kekuatan zikir, dan kekuatan lain. Apa? Ada 3 alat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk melaksanakan 3 kegiatan kita dan perintah kita dalam hidup ini di bumi. Pertama, saya menyebutnya 3M. Kita diberi alat oleh Allah, seperti orang mencangkul di sawah, maka alatnya adalah cangkul. Orang nge-grab, alatnya adalah mobil dan motor. Tapi hidup di dunia untuk menjalankan perintah Allah yang pertama, ibadah, menjadi khalifah, memakmurkan bumi, Allah memberi alat khusus. Pertama, niat yang soleh, nama amal dunia. Yang kedua, nalar yang jernih. Nalar, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Nalar. Yang ketiga, nurani yang paling dalam. Apa itu nurani? Cahaya kebaikan yang ada dalam diri kita, yang pernah Allah masukkan dalam diri kita dan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Cahaya kebaikan kita gunakan, bukan kita lupa untuk menggunakannya, tertutup oleh angkara murka, hak syahwat, nafsu dan sebagainya, sehingga cahaya itu tidak terbuka dan tak tergunakan dalam kehidupan kita. Niat, nalar, dan nurani kita gunakan alat yang diberikan Allah itu kepada kita untuk melaksanakan ibadah kita, menjadi khalifah kita di muka bumi ini dan memakmurkan bumi. Maka Allah akan memberikan bonus kepada kita semuanya. Apa bonusnya? Pertama, kita diangkat oleh Allah SWT. Diangkat citra kita, citra, wibawa, jati diri. C, ada 3 C. C pertama, citra kita. Kemudian apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah SWT di dunia ini. Apa? Cita-cita. Cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, yang terakhir,
Allah akan mencintai kita sebagaimana Allah mencintai Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil qurar. Ibadallah ittaqullah ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wadda'u amma nahakum anhu wa zajar walamu anna Allah ta'ala amarakum bi'amdin badafi binafsih wa sanna bimalaikatih al-musabbih bikursih wa salasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyatil jinni wal insi. وقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النجد قوي ورد. اللهم عنا عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين تابعين التابعين ومن تبعهم من إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.